Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Rumah Cemerlang Indonesia. Baik, hari ini kita akan bahas seri statistik mengenai uji ANOVA satu jalur. Uji ANOVA satu jalur. Ya, nanti kita akan bahas seri statistik lainnya pada video selanjutnya di channel YouTube Rumah Cemerlang Indonesia ya. Jadi kita bahas uji ANOVA satu jalur. Ya, yang pertama itu tentang ide ya, ini ide dari uji ANOVA itu satu jalur itu bagaimana ya. Kemudian nanti kita bahas prasyarat ya, prasyaratnya apa gitu kan. Yang ketiga kita coba contoh kasus ya. Contoh kasus nanti juga akan kita bahas pada video pada pembahasan ini. Kemudian yang ketiga adalah praktek dari uji ANOVA satu jalur. Nah, uji ANOVA satu jalur ya, kalau kita berbicara uji ANOVA satu jalur, maka kita sedang berbicara tentang uji parametrik. Oke ya. Jadi uji ANOVA satu jalur itu bagian dari uji parametrik. Nah, tentu kalau ngomongin uji parametrik, ngobrolin uji parametrik ya, kita tidak perlu ngobrolin uji non parametrik ya, nanti karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, asumsi klasik dari uji parametrik itu ada dua. Ada syarat wajib yang namanya normalitas, itu distribusi data. Yang kedua itu ada homogenitas terkait dengan variannya. Jadi dua uji ini harus dilalui sebelum melakukan uji parametrik, ya, baik yang ANOVA ataupun uji T yang lainnya. Gitu ya. Tapi uji homogenitas itu biasa disebut dengan syarat cukup ya. Ada beberapa yang mewajibkan tergantung kasusnya. Nanti kita lihat pada kasus ini. Nah, kemudian ANOVA satu jalur itu merupakan bagian dari data atau data yang tidak berpasangan. Ya. Oke, data tidak berpasangan. Apa bedanya dengan data berpasangan? Nah, kalau data berpasangan itu kita mengukurnya pre and post gitu ya. Pre lalu kita mengukur post. Berarti kalau data berpasangan itu pada sampel yang sama. Jadi kalau kita mau mengukur ya kadar gula di suatu daerah, sebelumnya kita ukur, lalu dikasih pemahaman, lalu kita ukur lagi orang itu. Nah, itu disebut dengan data berpasangan. Sehingga data berpasangan itu biasanya ujinya bukan uji ANOVA satu jalur ya, ada yang lainnya. Nah, kalau data tidak berpasangan itu biasanya kita membandingkan antara perlakuan satu, ya, antara perlakuan satu dengan perlakuan dua. Ya. Taruhlah kita mau membandingkan hasil belajar, ya hasil belajar ada yang pakai model A, ya model A, ada yang pakai model B, dan ada yang model C dan seterusnya. Nah, uji ANOVA jalur itu merupakan data tidak berpasangan. Artinya kasusnya nanti pada soal atau pada judul itu adalah ada beberapa kelompok ya, sampel atau kelompok kelas yang kita bandingkan. Nah, di dalam uji ANOVA satu jalur itu disebut dengan lebih dari dua kelompok. Karena kalau yang dua kelompok itu ada uji yang lain. Itu namanya T-independent sample test. Tapi kalau lebih dari dua kelompok itu namanya uji ANOVA satu jalur. Jadi, no, idenya sudah kita udah kita udah kita pahami ya bahwa uji ANOVA satu jalur itu adalah uji pada kelompok parametrik dengan data tidak berpasangan dan jumlah kelompoknya adalah lebih dari dua kelompok. Nah, kenapa penting memahami syarat ini? Karena kalau kita nggak memahami syarat-syarat ini, kita akan agak kesulitan menentukan apa sih yang tepat uji ini. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa uji ANOVA satu jalur berikut yang disampaikan oleh kami gitu ya. Kemudian, ya, pengukurannya itu satu kali ya di akhir biasanya, sehingga tidak ada pre and post. Ya.
Contoh kasusnya bagaimana, Pak? Oke, kasusnya misalkan di dalam kesehatan ya. Kesehatan itu misalkan kita mengukur kadar gula ya antara kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Taruhlah yang berpenghasilan ekonomi rendah, sedang, dan tinggi ya. Nah, ini kan membentuk pola hidup ya, tapi kan nggak selalu. Nanti kita buktikan dengan uji ANOVA 1 jalur ini, benar nggak kadar gula kelompok A, B, C itu memiliki perbedaan. Kalau dalam bidang pendidikan ya mudah sekali ya. Kita membandingkan misalkan prestasi belajar ya. Prestasi belajar itu antara model A ya, yang pakai model A, model B dan model C. Nah, kesimpulannya apa? Tentu kita bisa menarik kesimpulan, satu, ada nggak perbedaan dari tiga kelompok ini? Nah, selain itu, kita juga bisa ya menghasilkan dari ketiga kelompok ini mana yang lebih baik. Nah, dengan istilah namanya poshok. Jadi, poshok itu adalah lanjutan dari atau bagian dari terusan uji ANOVA 1 jalur. Jadi ada eh, perbedaan secara keseluruhan, lalu dilanjutkan dengan poshoknya. Mana yang lebih baik dari ketiga kelompok itu? Ya, kayak gitu ya. Jadi itu idenya, prasyaratnya kita udah bahas. Tadi ada normalitas sama homogenitas ya. Kemudian contoh kasusnya juga sudah kita bahas, ada di dalam bidang kesehatan, ada juga di dalam bidang pendidikan. Nah, satu yang paling penting, kita ke praktek ya. Nah, prakteknya sebagai berikut. Eh, kita lanjut ke prakteknya. Saya sudah buka nih SPSS 16. Tentu adik-adik, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan SPSS di luar 16 ya. Pada prinsipnya sama, tapi kami atau saya pribadi lebih 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 apa ya, lebih mudah menggunakan SPSS 16 meskipun serinya sudah banyak yang terbaru. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan praktek ya. Yang pertama prakteknya adalah membandingkan ya, perbandingan antara kadar gula darah antara tingkat ekonomi kelompok A ya. Kelompok A itu kita namain satu tinggi, kelompok kedua sedang, dan kelompok tiga rendah ya. Untuk membuat variabel-variabel ini, kalian atau Bapak Ibu kan udah lihat video sebelumnya di Rumah Cemerlang Indonesia ya. Jadi kita langsung praktek ya, kita buat dulu variabelnya. Nomor itu sebenarnya boleh ditulis, ini nomor subjeknya ya, ini kelasnya ya. Kelasnya berarti bentuk variabelnya nominal ya. Ada tinggi, sedang, rendah ya. Kemudian gula ya. Dalam hal ini kita langsung mengukur ya. Jadi bukan kategori. Baik, Bapak Ibu, saya sudah melakukan copy ya. Ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS di data view. Adalah satu kelompok ekonomi tinggi, dua kelompok ekonomi sedang ya, dan ketiga itu kelompok ekonomi rendah gitu ya. Nah ini adalah contohnya ya, dan datanya sebanyak 300 sampel gitu ya. Baik, untuk melakukan uji ANOVA 1 jalur, terlebih dahulu kita melakukan yang namanya eh, uji normalitas ya. Baik, Bapak Ibu, kita bisa klik analyze ya di sini di menu atas, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, di dalam explore ini kita klik kadar gula, masukkan ke dependent list yang akan kita uji, dan tingkat ekonomi kita masukkan ke dalam factor list. Lalu klik plot ya Bapak Ibu ya, klik plot, selalu boleh centang histogram dan normality plot with test gitu ya. Oke ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa eh, ngeklik oke. Oke, ini sedang mengeluarkan hasil dari analisisnya. Oke.
Baik Bapak Ibu, yang kita lihat adalah test of normality ya, daerah sini nih. Ya, oke. Ini tes normality ya. Kita gunakan Kolmogorov Smirnov ya, karena sampelnya rata-rata lebih dari 50 ya. Oke. Di dalam uji normalitas, ketentuan pengujiannya adalah lebih dari alfa atau 0,05, maka sebaran data normal. Sebaran data normal. Nah, kita bisa lihat kan, untuk kadar gula darah kelompok tinggi, ya, itu nilai signifikansinya 0,055, artinya lebih dari 0,05, sehingga sebaran data yang pertama itu adalah normal, kelompok sedang 0,71, dan kelompok tinggi lebih besar 0,083 gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk syarat dari uji normalitas ya. Kita kembali ke yang data tadi ya. Kita hapus dulu yang ini, Bapak Ibu. Oke, kita udah hapus ya. Kemudian kita lanjutkan ke uji ANOVA satu jalurnya. Nah, untuk melakukan uji ANOVA satu jalur ya, Bapak Ibu, langkah-langkahnya bisa diikuti ya. Yang pertama analyze, lalu compare means, membandingkan rata-rata. Nah, di sini ada one way ANOVA. Nah, Bapak Ibu jangan salah memasukkan ya. Nah, untuk kadar gula darah itu kita masukkan ke dependent list dan tingkat ekonomi kita masukkan ke dalam faktor ya. Jadi jangan salah karena kalau tertukar itu akan menghasilkan hasil yang lain ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita klik option ya. Di dalam option itu Bapak Ibu kan nanti akan melihat homogenitas varian, maka dicentang homogenitasnya. Nah, kenapa? Karena nanti kan akan muncul homogenitasnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengklik dengan melakukan OK. Oke. Oke, ini hasil dari uji ANOVA satu jalur. Oke, ini adalah uji dari test of homogeneous varian. Ya, biasa kita menggunakan yang namanya uji Levene statistik. Ya. Nah, kita hanya tinggal lihat signifikansinya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita lihat signifikansinya itu bila lebih dari 0,05, maka variannya itu homogen. Jika kurang dari 0,05, maka variannya tidak homogen. Nah, nilai signifikansi ini itu adalah kurang dari 0,05 ya, sehingga variannya tidak homogen. Nah, varian tidak homogen itu tidak menyebabkan uji ANOVA satu jalur diganti, tapi kita gunakan post hoc yang lain ya. Kalau yang pertama tadi post hoc-nya adalah kita gunakan misalkan untuk yang variansinya homogen ya. Nah, sekarang untuk yang kedua karena ini tidak homogen ya, maka kita pakai post hoc namanya Gomez-Howell ya. Oke ya. Kita klik kita kembali ke data yang tadi ya. Oh, sorry. Datanya yang ini ya, Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu. Oke lah, lalu kita klik analyze ya, lalu kita klik compare means, lalu one way ANOVA ya. Nah, di sini klik post hoc-nya. Nah, post hoc-nya banyak ya. Bapak Ibu klik yang Gomez-Howell yang ini ya. Ini yang equal variant not assumed, artinya varian homogennya tidak terpenuhi. Lalu klik continue ya, lalu klik OK. Oke, kita ke analisis datanya ya Bapak Ibu.
Oke, analisis datanya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah punya analisis datanya. Biar kita lebih seru, kita ganti warna ya, Bapak Ibu ya, supaya lebih kontras gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang kita lihat ya. Ini yang disebut dengan post hoc-nya Bapak Ibu ya. Wis, ternyata masih warna biru ya. Kita ganti ke warna pink ya. Oke, warna pink ya. Nah, ini kelompok yang kita bandingkan ini. Nah, tabel pertama itu kita lihat nilai signifikansinya yang ini. Artinya kadar gula darah tingkat ekonomi tinggi dengan sedang, nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Sehingga kalau kita bandingkan maka H0-nya itu ditolak. H0 ditolak itu menyebabkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kadar gula darah antara ekonomi tinggi dengan ekonomi sedang. Kemudian kita bisa membandingkan lagi ya Bapak Ibu antara kelompok ekonomi tinggi dengan kelompok ekonomi rendah, gitu kan? Nilai signifikansinya juga sama. Artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ya antara kelompok yang tinggi dengan yang rendah, yaitu kadar gulanya tadi. Ya, ini contoh dalam kesehatan. Ya jelas lah, tinggi dengan sedang aja berbeda, tinggi dengan rendah ya berbeda. Tapi kalau kita lihat ya, tabel yang kedua yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kelompok sedang kita bandingkan dengan kelompok rendah. Nilai signifikansinya 0,064 ya. 0,064 lebih dari 0,05 sehingga nolnya diterima ya. Maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gitu ya, kelompok ekonomi sedang dan kelompok ekonomi rendah terhadap kadar gula darahnya. Sehingga kelompok tinggi dengan sedang ada perbedaan, tinggi dengan rendah ada perbedaan ya. Sedang dengan rendah tidak ada perbedaan. Itu kesimpulan yang dapat. Tapi secara keseluruhan, kalau kita lihat dari ini ya Bapak Ibu, nilai signifikansi yang ini secara keseluruhan itu terdapat perbedaan antara ketiganya. Yang ini nih Bapak Ibu. Nah, ini terdapat perbedaan untuk yang pertamanya semuanya. Nah, untuk melihat perbedaan mana saja, itu kita gunakan yang namanya posok ini. Dan ternyata yang perbedaan yang sangat signifikan yaitu adalah kelompok tinggi dengan sedang, kelompok tinggi dengan rendah, dan yang tidak ada perbedaan adalah kelompok sedang dengan kelompok rendah karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Oke, Bapak Ibu, itu ya yang bisa saya sampaikan tentang anugerah satu jalur. Tentu bisa ada perbedaan pemahaman ya, terutama di dalam memahami posok. Ya, nanti saya bahas posok yang lain, terutama di dalam bidang pendidikan kadang menggunakan skivi, tuke dan lain sebagainya. Ya, itu berbeda. Ya, ada syarat-syarat tertentu. Baik, saya kira cukup untuk materi ANOVA satu jalur ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang membutuhkan konsultasi statistik ya bisa melalui email di rumahcemerlangindonesia@gmail.com. Baik, dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seri statistik kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.